Kesempatan hari ini Selamat pagi. Berbahagia. Izin kenalkan diri, nama Kadek Sanu Wijaya. Ini 20-27040 kelas 1B. Yang terhormat Nandita Wana Putri SPDM dan teman-teman saya cintai, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita mari diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan ini. Di sini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Narkoba adalah istilah bahasa Indonesia untuk zat narkotika, psikotropika, dan adiktif. Zat psikotropika populer disebut ekstasis dan sabu-sabu dalam kelas favorit, ukuran kelas menengah atau atas. Namun untuk meningkatkan jumlah orang muda, obat pemilihan adalah heroin kelas rendah yang dikelas sebagai obat yang murah, banyak, tetapi mematikan. Obat ini sudah tersedia di semua kota-kota besar, termasuk sekolah, ruang karaokean, bar, kafe, diskotik, klub malam, dan mereka bahkan menyebarkan ke desa-desa atau daerah. Karena itu tidak mengherankan bahwa penggunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Ribuan pemuda telah menyiapkan hidup mereka karena obat terlarang di negeri kita, Indonesia. Mereka korban dari lingkungan yang kejam, keluarga broken home, dari kebodohan, dari rasa pengetahuan, atau juga dari korban para mafia narkoba. Diperkirakan bahwa sekitar 4 juta orang di Indonesia adalah sebuah penggunaan narkoba, atau sekitar 1 dari setiap 50 orang Indonesia adalah pernah merasakan barang terlarang tersebut. Di ibu kota Jakarta, diperkiraan 3 dari 10 orang anak muda adalah penggunaan narkoba. Sebuah studi yang dilakukan oleh kantor atau ILO, Organisasi Buruh Internasional, di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 4% penggunaan narkoba di negeri ini adalah anak-anak di bawah umur 17 tahun. 2 dari 10 penggunaan terlibat dalam perdagangan gelap. Beberapa remaja mulai terlibat dalam memproduksi obat-obatan dan yang memperdagangkannya antara usia 13 dan 15 tahun. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional menyatakan bahwa penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di negara yang mengatur 7.000 siswa SMP, lebih dari 10.000 siswa SMA, dan sekitar 800 siswa SD. Data yang begitu sangat memperhatikan dan membuat kita entah akan bagaimana kelak bila penggunaan barang haram tersebut terus meningkat. Orang biasanya menggunakan obat-obat terlarang untuk bersenang-senang atau escape diri dari tekanan hidup. Penggunaan narkoba di kalangan siswa dilaporkan bahwa seorang
yang bekerja di sekolah tersebut menyiapkan atau memberi obat-obatan terlarang gratis kepada siswa di sekitar sekolah tersebut. Setelah siswa yang tercanduan, mereka kemudian pergi ke pedagang untuk membeli obat-obatan terlarang. Jika mereka tidak punya uang, mereka mencurinya dari anggota keluarga mereka atau orang lain. Fakta-fakta di atas menunjukkan kepada kita bagaimana akrab narkoba di kalangan generasi muda kita. Hal yang harus diketahui kita sebagai pegangan kita agar terhindar dari bujuk rayu para mafia narkoba. Pertama, kita harus tahu apa arti dari kecanduan obat. Kecanduan obat adalah penyakit otak yang kompleks. Hal ini kekuatan dengan kompulsif kadang-kadang tak terkendali. Keinginan obat, mencari dan menggunakan bertahan, bahkan dalam menghadapi sangat negatif, obat mencari menjadi kompulsif sebagai akibat dari efek dari penggunaan narkoba yang berpanjangan pada fungsi otak, dan dengan demikian pada perilaku bagi banyak orang kecanduan obat menjadi kronis dengan kemungkinan kambuh bahkan setelah jangka waktu yang lama. Dengan melihat bagaimana situasi seriusnya dari penggunaan narkoba, marilah kita berlomba untuk menghindarkan diri kita dari jeratan barang haram tersebut dengan cara menjauhkan diri kita, keluarga dan lingkungan dari hal-hal yang akan diberikan ruang dan jalan untuk masuknya barang haram tersebut. Marilah kita hindari dan jauhkan beserta ikut anggota penggunaan narkoba. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Atas padanya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.